Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat Allah, rahmatnya, hidayah serta inayahnya pada malam hari ini. Kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa petunjuknya maka kita mustahil bisa berada di tempat yang mulia dan termasuk dalam kategori sabilillah yang kelak kalau kita meninggal dalam perjalanan ini, tentu Rasulullah mengabarkan kita sebagai orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka sepantasnya kita sebagai orang mukmin, setiap aktivitas kita, maka yang pertama yang harus kita kerjakan adalah luruskan niat. Pertama kita koreksi dulu niat. Kita ke masjid niatnya untuk apa? Kita pengajian niatnya untuk apa? Itu harus kita koreksi. Karena nanti di akhirat ketika manusia dihadapkan ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis Rasulullah yang panjang, manusia dihadapkan di hadapan Rabb Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan seraya berfirman kepada hamba tersebut, ini pahala sholatmu. Manusia melihat begitu agung, tapi engkau ketika engkau berangkat ke masjid, engkau ingin dikatakan orang, dinilai orang engkau adalah orang yang rajin beribadah dan rajin ke masjid. Maka saat itu Allah hilangkan, Allah hapuskan pahalanya, kebaikannya hilang. Lalu diperlihatkan pahala puasa. Begitu agungnya pahala puasa dan dia terkesima, lalu Allah berfirman kepada hamba tadi, engkau berpuasa dan engkau sudah melihat hasil dari puasamu, tapi engkau berpuasa agar engkau dinilai oleh orang sebagai ahli puasa, maka hilanglah amal puasa itu. Lalu diperlihatkan lagi amal kebaikannya berupa zakat, infak, sedekah, begitu agung. Lalu Allah berfirman, ini adalah pahala dari infak, sedekah dan zakatmu. Tapi engkau ketika mengeluarkan, dalam mengeluarkan hartamu, engkau berniat dalam hatimu ingin dipuji orang bahwa engkau adalah orang yang dermawan, maka pahala tersebut hilang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Jadi penting sekali niat itu. Jangan sampai kita nanti masuk dalam kategori yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di akhirat. Ketika manusia dihadapkan Allah, maka datanglah dipanggil orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka berkata, ya Allah, kami sudah berjuang di jalan-Mu hingga kami terbunuh. Apa kata Allah? Dusta, bohong. Sesungguhnya engkau berjuang di jalan Allah tidak lain agar engkau dibilang orang-orang yang berjuang dan saya itu kan mengharap ridho. Maka hilanglah saat itu Allah masukkan hamba tersebut
berjuang. Maka saat itulah Allah tampakkan hamba tersebut di nerakanya, walaupun dia mati di medan perang. Nah, dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, kita meluruskannya dalam kehidupan kita setiap aktivitas. Maka pertama yang paling pokok dari dalam kehidupan kita ini, niatnya kita luruskan dulu. Kita ke masjid, jangan sampai ada terbesit, wah bilang orang sebagai ahli masjid, nanti hilang pahala kita, hilang kebaikan kita, hilang. Cukup Allah sebagai tempat kita memohon. Dengan demikian nanti kita akan tergolong dalam golongan yang 4 di antara 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu golongan yang paling bahagia. Karena manusia itu di dunia ini ada 4 golongan. 1, sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Ada manusia yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Di dunia bahagia, berlimpah harta, memiliki segalanya, tapi jauh dari Allah, maka sa'iyun fil akhirah. Di akhirat dia celaka. Ada manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia beruntung dan bahagia, di akhirat pun dia beruntung dan bahagia. Maka dimasukkanlah orang-orang tersebut, orang yang dunia dia dapat, akhirat pun dia dapat. Maka kalau kita dengar kata sesepuh kita dulu, doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ini yang harus kita kejar. Di dunia kita dapat, tapi dengan dunia itu jangan sampai lupa kita akhirat. Karena kita belajar ini tidak lain, kita ingin belajar tentang kehidupan kita yang akan pasti kita hadapi nanti. Kalau kita dalam perantauan, sudah tahu kita pulang itu ditunggu keluarga, diharapkan oleh keluarga oleh-olehnya. Tentu kita akan senang mempersiapkan agar kita kembali itu disambut dengan bahagia. Nah, kita ini sebenarnya sekarang itu dalam rangka mencari bekal, mau kembali ke asal kita. Jadi kita harus belajar yang kita hadapi kemudian hari ini seperti apa. Kalau kita sudah tahu merantau, apa yang harus kita bawa kembali ketika pulang ke rumah, tentu kita persiapkan. Nah, sekarang kita ini dalam perantauan, kita akan kembali. Kita pelajari kehidupan kita yang akan datang seperti apa, supaya kita siap. Begitu kembali kita siap, sudah punya bekal. Yang ketiga, sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia tidak bahagia, tapi di akhirat dia bahagia. Masih penting. Sahabat-sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, itu kalau di dunia itu seakan-akan kekurangan harta, Bilal itu tersiksa. Bahkan dijemur di padang pasir. Kalau kita tahu panasnya padang pasir, mungkin berjalan 1 kilo atau 2 kilo menempuh kulit kita, panasnya padang pasir. Nah, itu Bilal bin Rabah dijemur, diikat kakinya, kemudian diletakkan di perutnya batu. Di dunianya dia tersiksa mempertahankan iman, tapi di akhirat dia bahagia. Sandalnya saja kedengaran dari surga. Berjalan depan masjid Nabi, sandalnya kedengaran di surga. Kita jalan di Masjid Muhajirin ke SMA aja kedengaran sandalnya. Itu Bilal, karena baik kebaikannya mempunyai dan berdampak
Saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunianya tapi di akhiratnya dia bahagia. Kalau kita kekurangan, kita memiliki musibah, mendapatkan ujian begitu beratnya, jangan lupa kita ada kehidupan yang kita kejar di akhirat. Walaupun sengsara di dunia, tapi jangan sampai sengsara di akhirat. Paling tidak bahagia di dunia. Yang lebih parah, yang lebih bahaya sekali, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sudah di dunia susah, sengsara di akhirat juga tambah susah. Itulah orang yang bersyukur. Diberi kesehatan, tidak bersyukur, tidak beribadah. Sudah sehari-hari mengejar dunia, lupa akhirat. Sehari-hari yang dia pikirkan adalah bagaimana mengejar sawit dari pagi sampai sore tanpa mengindahkan waktu-waktu sholat. Dikejar terus, jadi budak dunia, akhirnya di akhirat dia juga sengsara. Nauzubillah kalau kita masuk golongan yang keempat. Dan bisa golongan yang kedua, paling tidak golongan yang ketiga. Walaupun sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Nah, dari sini kita kejar posisi kita sekarang ini di mana? Apakah kita di dunia bahagia, di akhirat sengsara, atau kita dalam posisi sekarang di dunia bahagia, nanti di akhirat bisakah kita bahagia? Atau sekarang kita posisi di dunia sengsara, tetapi di akhirat kita belum mempersiapkan untuk bahagia? Atau kita sekarang sengsara di dunia, justru tidak mempersiapkan akhirat, tambah sengsara lagi? Nah, kita harus berpikir dari sekarang, saya di mana bisa saya? Jangan sampai kita terjerumus kepada yang empat. Sudah di dunia banyak masalah, lupa dengan Allah, lari ke dukun, ujung-ujungnya saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka juga nanti di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan kita tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Dan pada malam hari ini kita akan bahas menyinggung sedikit masalah syafaat. Namun sebelum itu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana suasana mencekamnya di mauqif, di padang mahsyar. Begitu bayangan yang terbayang mungkin belum seberapa yang kita bayangkan. Kita terbayang bagaimana antara planet yang kita kenal sekarang, padahal ada ribuan, mungkin jutaan planet dan bintang di angkasa. Bagaimana jika tabrakan antara satu bintang dengan yang lain di atas kepala kita? Karena saat itu di mauqif, di padang mahsyar, itu seluruh langit semuanya bertabrakan. Itu baru langit, kita dikepung api. Kita juga dalam posisi dikepung oleh malaikat, di mana malaikat itu dari langit 1 sampai langit ke-7 bertingkat-tingkat. Malaikat langit 1 lebih kecil daripada malaikat langit kedua. Malaikat di langit ketiga lebih banyak dan lebih besar bentuknya dari malaikat langit kedua, dan seterusnya sampai malaikat yang berada di langit ketujuh. Jumlahnya lebih juga banyak. Semua dalam posisi sangat menakutkan dan sangat mencekam, di mana hewan buas, hewan-hewan yang lain berada di belakang manusia. Jin semuanya yang dulu bangkang, bisa membangkang, bisa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun takut tunduk saat itu. Hewan-hewan pun tidak ada yang berani untuk menampakkan keangkuhannya. Semua raja saat itu terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah matahari kurang lebih tinggi antara 1 sampai 2 busur. Bahkan
Bagi mereka yang tidak ada iman saat itu jelas pasti gosong. Karena manusia yang tidak punya iman saat itu mereka pasti akan gosong. Gambaran dalam hadis Rasulullah panasnya matahari seperti 10.000 sampai 20.000 sinarnya yang datang ke bumi saat ini. Itu berapa kalau sudah 10.000 tahun dipanaskan matahari, kalau kita ibaratnya memanaskan besi sudah bertahun-tahun, tentu dia semakin panas. Tentu orang yang dekat pun pasti akan hangus dan tersengat, bahkan gosong. Maka di antara mereka manusia saat itu ada yang banjir keringat sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai perut, bahkan ada yang tenggelam. Maka di antara itu ada yang mereka yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan itu seperti apa? Allah perlihatkan kerajaannya, kerajaan Arsy Allah di hadapan seluruh makhluknya. Nah, sebagian dari manusia itu ada yang seperti kita berteduh di bawah pohon, dinaungi. Sudah kita bahas kemarin, di antaranya mereka adalah orang yang sodakonya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya ada yang bersodako, tangan kanannya bersodako, tangan kirinya tidak mengetahui. Yaitu dia sodako hanya semata-mata lillahi ta'ala. Di antara itu ada bapak-bapak, ibu-ibu amalan yang bisa menyelamatkan manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin qurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan jiwa seseorang muslim dari kesulitan di dunia ini, maka niscaya nanti di hari kiamat Allah akan hilangkan kesulitannya. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kelak di akhirat yaumil kiamat. Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, nanti di hari kiamat itu ada seorang kaya raya. Dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Amal ibadahnya tidak punya kebaikan. Entah itu karena ditolak Allah atau hangus atau yang lain. Tapi dia orang kaya raya, kata Rasulullah. Tidak dijelaskan kenapa dia amal ibadahnya tidak ada atau kosong. Tapi si kaya ini memiliki beberapa anak buah, pembantu-pembantu, di mana pembantunya ini disuruh oleh orang kaya ini untuk mencari orang-orang susah, orang-orang yang punya banyak masalah, yang punya banyak problematika kehidupan, dibantu dengan hartanya sehingga keluarlah dia dari kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya masalah hamba ini aku berhak untuk menanganinya secara langsung, kata Allah. Artinya, kalau memang si orang kaya ini tadi tidak memiliki kebaikan, justru dia harusnya masuk neraka. Tetapi karena dia punya satu amalan, dia senantiasa mencari orang yang susah walaupun lewat anak buahnya untuk diangkat agar terhindar dari kesulitan, maka Allah ampuni dan merahmati dia. Itu cerita pertama. Yang kedua, dulu di zaman para sahabat, ulama ini bercerita, ada seorang pedagang di pasar. Pedagang ini senantiasa setiap hari melakukan transaksi jual beli. Saat itu dia melaksanakan transaksi dan mendapati
kesulitan di dalam bertransaksi, uangnya tidak ada ataupun masalah yang lain, maka pedagang ini tadi langsung itu mendatangi orang itu dan kemudian dia membayarkan semua kesulitannya. Beliau bercerita, kebiasaan beliau ini ke pasar setiap hari tidak lain kerjanya nyari orang susah. Nah, itu kerjanya. Bukan nyari belanja, tidak nyari orang susah, itu sengaja ke pasar nyari orang susah. Untuk apa? Untuk dibantu. Lalu ulama ini berkata dalam ceritanya dilanjutkan, maka Allah Subhanahu wa taala menghindarkannya dari azabnya di akhirat, baik di kubur ataupun di hari kiamat. Karena berdasarkan hadis yang kita baca tadi, barang siapa yang meringankan atau menyelamatkan seseorang dari kesulitan hidup, pasti nanti di akhirat dia akan diselamatkan dari kesulitan, terutama kesulitan ketika di padang mahsyar. Kalau tadi misalnya Pak Bu kita, sodako kita mungkin kita kurang yakin diterima, atau kita sudah terima tapi kita tidak bisa dipastikan sudah diterima atau belum, atau ada kesalahan niat, maka kita cari lagi. Cari yang bisa menyelamatkan kita ini pada masa di antaranya angkat minimal satu orang saja dalam kehidupan kita. Sekali saja angkat orang yang dalam kesulitan, keluarkan dia dari kesulitannya. Itu modal kita untuk agar nanti kita di hari kiamat, di padang mahsyar, di mana matahari dalam jangkauan manusia, kita mendapatkan kemudahan terhindar dari kesulitan di saat itu. Mulai besok, kalau hari Selasa saya lebih banyak Pak, cari orang, lihat ternyata ada, besok lagi datang lagi. Tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Kita lihat tetangga lagi kesulitan. Karena sekarang banyak kita lihat orang terjepit bank misalnya, tidak bisa bayar, datang bantu, niat kita meringankan beban. Kenapa? Wah Pak, nanti saya bantu dia, besok dia tidak mau bantu saya, itu kita sudah salah di niat. Nah sekarang coba kita cari, ada belum kita amalan yang satu ini mengangkat satu masalah orang saja dalam kehidupan kita. Cari orang yang dalam kesulitan, orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam banyak masalah, cari, angkat, selesaikan sampai tuntas. Maka tahan amal ibadahnya, sembunyikan, jangan sampai diungkap, cukup dia dan Allah yang tahu. Maka itulah tanggungan kita di akhirat. Ketika kita manusia semua dalam kesulitan, Allah hilangkan kesulitan kita itu dengan kelapangan dan kemudahan. Nah, karena apa? Karena saat itu manusia sangat membutuhkan pertolongan, sementara Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun yudhihi. Kata Allah, manusia besok yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari dari saudaranya. Tidak bisa lagi besok meski dia sudah tolong dengan anaknya pun memikirkan dia sendiri. Jangankan manusia, ketika Adam dicari oleh manusia saat itu, Adam ditemukan setelah 1000 tahun. Manusia berkata, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami segera diadili. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Wahai manusia, dulu aku pernah maksiat kepada Allah sekali, aku kerjakan larangannya.
keturunan takutnya sedemikian rupa. Karena dosa satu Nabi Adam, dia tidak bisa memikirkan manusia yang lain. Dia memikirkan diri dia sendiri. Dia tidak bisa memikirkan anak cucunya. Dia hanya berpikir, saya ini dulu pernah melanggar perintah Allah sehingga saya ini Allah murka nggak dengan saya. Itu Nabi Adam. Apalagi kita manusia mau minta tolong kemana? Mau lari ke anak nggak bisa. Mau minta orang tua orang nggak bisa. Saudara nggak bisa. Semua mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Apa kesibukannya? Mikirkan diri dia. Karena Allah saat itu dalam hadis Rasulullah, saat ini kata Nabi Adam, Allah marah, belum pernah marah dari sebelumnya dan belum pernah marah sesudah ini tidak marah seperti ini. Artinya saat itu Allah menunjukkan kemarahan yang begitu dahsyat di hadapan makhluknya. Sebelumnya Allah tidak pernah marah seperti ini dan nanti sesudah ini Allah tidak pernah lagi marah seperti ini. Puncak kemarahan Allah saat itu. Bahkan Nabi pun yang Nabi Adam terjaga sudah jelas diampuni pun masih takut memikirkan diri sendiri. Apalagi kita. Kalau kita tidak punya amal yang bisa diandalkan menghadapi hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi kata Nabi Adam, coba cari nabimu saja, minta kepada nabimu. Datang ke nabimu sama nabimu, mikirkan diri sendiri. Dia berkata, hari ini Tuhanku marah, belum pernah marah sebelum ini dan tidak akan marah setelah ini. Maka saya tidak bisa untuk membantu kalian meminta syafaat karena saya memikirkan diri sendiri pun saya tidak bisa memastikan diri saya. Maka mintalah kalian ke Nabi Ibrahim. Datang lagi ke Nabi Ibrahim. Itu jarak satu nabi ke nabi yang lain 1000 tahun. Nabi Ibrahim tak mampu sama. Nabi Musa datang ke Nabi Musa. Nabi Musa pun sama kata Nabi Musa, wahai manusia, aku dulu waktu hidup aku membunuh orang. Pernah ceritanya Nabi Musa ketika melihat sebelum dia akan jadi nabi, beliau masih dalam hidup dalam istana Fir'aun. Tiba-tiba beliau keluar melihat Bani Israel dan kaum orang kaumnya Fir'aun itu berkelahi di tengah oleh Nabi Musa, dilerai oleh Nabi Musa, maka ditonjoklah orang itu karena dia membela Bani Israel. Sekali tinju pemuda itu langsung tewas seketika langsung. Itu menunjukkan betapa kuatnya di antara 25 nabi dan rasul, Nabi Musa itu nabi dan rasul terkuat secara fisik. Itu paling kuat fisiknya. Sekali tonjok meninggal. Nah, Nabi Musa sampai akhir berpikir, wahai manusia, dulu aku waktu hidup pernah membunuh 1 orang. Sekarang saya memikirkan diri saya sekarang gara-gara membunuh 1 orang. Saya tidak bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kalian ke Nabi Isa. Datang dia ke Nabi Isa. Manusianya itu 10 tahun. Ketemu Nabi Isa diam. Padahal Nabi Isa itu tidak memiliki kesalahan. Dia diam tapi dia memikirkan diri dia sendiri. Kata Nabi Isa, sama perkataannya, hari ini Tuhan kita, Tuhanku marah yang begitu dahsyat, belum pernah marah sebelum ini dan tidak akan pernah marah setelah ini seperti ini. Maka engkau sekarang manusia, datanglah ke Nabi Muhammad. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 1000 tahun. Dari berapa nabi? Dari Adam, setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Habis Nabi Ibrahim ke Nabi Musa. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Berarti 6000 tahun. Bayangkan 6000 tahun kita terkatung-katung, terluntang-lantung di padang mahsyar, tidak ada sama sekali tempat berlindung, makan tidak ada, minum tidak ada. Bahkan digambarkan begitu dahsyatnya orang kehausan seperti leher itu terpotong. Saking dahsyatnya ada minuman, tidak ada makanan. Semua disiksa kecuali orang yang memiliki amal ibadah yang baik. Di antaranya 2 amal ibadah tadi, sedekah yang diterima dan meringankan beban manusia selama di dunia. Maka
manusia, mulai dari Nabi Adam, semua berada di bawah panji bendera, kata Rasulullah. Bahkan Nabi Adam pun berada di bawah panji Rasulullah SAW. Ibarat kata mau perang, Rasulullah itu bawa bendera. Seluruh Nabi berada di belakang barisan Nabi Muhammad SAW. Itulah agungnya Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu amalan yang perlu kita ikuti dan kita kerjakan, setiap malam Jumat perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap malam Jumat Rasulullah mengabarkan kalau malam Jumat perbanyaklah sholawat, karena setiap orang yang membacakan sholawat aku akan membalas, kata Rasulullah. Kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah membalas. Ada seorang sahabat protes, ya Rasulullah, bagaimana engkau membalas? Padahal saat itu engkau sudah rusak. Maksud rusak di sini artinya beliau sudah meninggal. Bagaimana bisa engkau menjawab salam kami? Engkau sudah rusak saat itu, jasadmu sudah rusak. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan makhluk-makhluk tanah untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Jadi diharamkan oleh Allah makhluk-makhluk yang berada di tanah, entah itu cacing, entah itu hewan-hewan belatung, itu diharamkan untuk menyentuh jasadnya para nabi dan rasul. Andai jasad Nabi Adam terbongkar, itu mungkin orang berebut untuk mengabadikan. 18 dalam riwayat ada 18 kaki, panjang tingginya 18 kaki itu kurang lebih 9 meter. Ada juga yang mengatakan 30 kaki. Kalau 30 kaki berarti kurang lebih 15 meter. Itu dalam riwayat. Andai dapat makam jasadnya Nabi Adam, masih itu kalau dicari. Allah alam di mana Allah simpan. Andai dapat itu misalnya berdiri, itu rumah sekarang tidak ada yang sanggup menampung, membuat kecuali ada yang tingginya 9 meter rumah. Kalau muhajir mau sholat tidak bisa. Itu kata Rasulullah, barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, maka akan aku balas 10 kali. Artinya Rasulullah menjawab. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab? Maka dalam riwayat Allah kembalikan ruh Nabi Muhammad ke jasadnya untuk menjawab salat. Dengar gak dari sini kita sholawat? Dengar. Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Maka amalan kita kalau malam Jumat kita perbanyak sholawat. Nah, Yasinan tambah sholawatnya, perbanyak lagi sholawatnya, untuk agar kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Itu syafaat yang pertama, syafaat untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada makhluknya betapa agungnya Nabi Muhammad, Nabi kita beruntung jadi umatnya. Maka salah satu amalan agar kita bisa memperoleh cinta Rasulullah SAW, kita ikutilah amalan-amalannya. Itu yang pertama. Ada yang kedua, syafaat orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kepada Nabi Muhammad untuk masuk surga tanpa hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab ini, walaupun sudah ada 10 sahabat Rasulullah, di antaranya Umar, Utsman, Ali, Hamzah dan lain itu yang dijamin masuk surga tanpa hisab, para syuhada, itu pun belum bisa masuk sebelum Rasulullah yang memintakannya. Maka ketika Rasulullah sujud lama, maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadapan seluruh makhluknya, wahai Muhammad, bangkitlah, apa yang kau inginkan akan kukabulkan. Itu di padang mahsyar, di hari pengadilan, di hadapan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman akhir. Begitu agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
mudah-mudahan kita bisa melihat wajahnya di surga nanti. Amin. Allahumma amin. Maka Rasulullah pun mintanya dengan sujudnya lama. Tidak dijelaskan berapa tahun dan berapa lama, yang jelas lama. Maka hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya akan aku berikan." Maka saat itulah Rasulullah meminta agar dimulailah hari perhitungan bernama Yaumul Hisab. Nah, di hari perhitungan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah kita singgung bagaimana cara menimbang amal ibadah, bagaimana manusia menghadapi hari perhitungan. Kalau ada manusia yang saat itu berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hari hisab, itu niscaya pasti akan diazab oleh Allah, kata Rasulullah. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati itu semua kelak akan diminta pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Kita nanti di akhirat itu ketika dihisab, pertama itu ditanya ini mulut kita bisa berdebat. Sudah kita jelaskan kemarin gini mengelak bahasa kita, udah gini yang ngomong tangan berbicara. Maka setelah debat kita dalam kata Rasulullah, kalau manusia yang berdebat dengan pengadilan Allah saat itu, niscaya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia gila, datanglah lembaran-lembaran amal ibadahnya selama di dunia. Ada lembaran itu dikalungkan ke lehernya, ada bertebaran, ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Baru dia sadar ternyata Allah Subhanahu wa taala tak luput sekecil apapun perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konon Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi Isa pernah lewat pada suatu kuburan. Begitu beliau lewat di depan kuburan tersebut, Nabi Isa alaihissalam berkata ke kuburan tersebut, "Wahai ahli kubur, bangkitlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Maka saat itu bangkitlah orang yang ada di dalam kubur. Kalau kita lewat sini, misalnya lewat perkuburan, lewat orang dalam kubur, bangkitlah, keluar semua, apa yang terjadi? Lari kita, takut. Tidak bisa bangkit. Bangkit satu orang lewat. Cerita, berapa lama engkau berada di dalam kubur? 70 tahun. Apa yang engkau kerjakan? Aku menunggu hisab, hari perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaanmu selama di dunia ini apa? Aku seorang pekerja pencari kayu bakar. Setelah aku dapatkan kayu bakar, aku jual. Aku makan hasil dari penjualan kayu bakar. Jelas halal. Usaha dia jelas, ngambil dari kayu bakar, kemudian dijual, makan dari hasil kayu bakar. Sebagian dari penjualan hasil kayu bakar dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaannya sehari-hari. Kalau kita lihat jelas usahanya halal thayyibah. Itu slogan dari rumah makan Surabaya. Itu aja itu ya, halal thayyibah. Jelas halalnya, halal thayyibah. Jelas nampak, pergi hutan ambil kayu bakar, dijual. Hasilnya makan dan jual kayu bakar, tidak ada subhat, tidak ada haram, jelas halal. Sebagian dia infakkan. Itu pekerjaan saya sehari-hari, katanya menjawab pertanyaan Nabi Isa. Wahai Isa, walaupun seperti ini, ada yang merisaukan saya. Saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perbuatan saya yang satu ini. Dalam arti terjemahnya, wahai hamba, si pemuda tadi yang dibangunkan izin Allah dihidupkan kembali, engkau aku tegur karena dulu waktu engkau ngambil kayu bakar sudah dijual, itu sudah haknya orang
orang itu engkau ambil dikit untuk nyekil gigi. Dia ambil dikit kayu, dikit dia ambil untuk nyekil gigi. Setelah itu dibuang sembarangan. Gara-gara itu, wahai Nabi Isa, aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil untuk nyekil gigi kayu. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Artinya, sekecil apapun perbuatan kita di mata Allah, bisa jadi menurut kita remeh, tapi menurut Allah serius. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil menurut kita, remeh menurut kita. Kalau untuk bakar juga untuk nyekil gigi, kalau balik bahasa kita kan berapa lah kalau diganti juga ada harganya. Tapi itu di mata Allah serius. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Maka dari sini dimulailah syafaat tadi. Syafaat orang-orang yang mendapatkan syafaat atas izin Rasulullah, mereka yang tanpa hisab. Ada syafaat dari umat Nabi Muhammad SAW orang tertentu. Jadi ada orang-orang yang memang tertentu yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena di antara 700 orang yang mendapatkan syafaat tanpa hisab, setiap orang membawa 700 orang lagi. Setiap orang membawa 700 orang lagi. Artinya ada peluang kita, kalau kita ini betul-betul di jalan Allah, akan punya peluang mendapatkan syafaat tanpa hisab, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusus dari Rasulullah. Wallahu alam siapa mereka, tapi dijelaskan dari umat Nabi Muhammad itu ada umatnya yang khusus mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari Nabi Allah. Amin. Ada orang yang mendapatkan syafaat sudah masuk neraka, sudah habis, selesai, walaupun masa bahasa kita di dunia masa tahanannya sudah selesai, sudah harus keluar, itu pun keluar berdasarkan syafaat Rasulullah SAW. Karena begitu mulia dan agungnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang sudah disiksa mau ke surga saja menunggu syafaat dari Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin cepat dan senantiasa diingat oleh Rasulullah SAW, banyak-banyaklah kita mengingatnya. Berbanyaklah sholawat kepada yang jangan malam Jumat setiap saat. Sebenarnya kita sholawat setiap hari itu minimal 17 kali. Masih kurang. Kita perbanyak lagi sholawat kursi, kunasi, kita wallah. Kalau kita 17 rakaat, berarti 17 sholawat ya. Dengan sholat-sholatnya, kalau 17 berarti 8, karena 2 rakaat 2 kali sholawat. Berarti kalau sholat-sholatnya kurang lebih dengan sholat-sholat sunnah bisa 20 kali sholat, masih ada peluang. Tapi semakin banyak kita mengingat Rasulullah SAW, mudah-mudahan nanti di akhirat kita cepat diingat oleh Rasulullah SAW. Karena hadis tadi mengatakan, barang siapa bersolawat sekali kepada aku akan aku balas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan ruh Rasulullah untuk menjawab sholawat dari umatnya. Ada syafaat yang dinaikkan derajat. Jadi orang di akhirat itu Pak Bu, ada yang naik derajat surganya itu dikarenakan anaknya. Ada. Dan kita pernah kita bahas bagaimana orang tua yang tanpa dia sadar dan dia tidak merasa, tiba-tiba derajatnya naik karena anaknya seorang penghafal Quran. Maka saat itu anaknya, karena anaknya hafal Quran, maka anaknya minta, wahai Tuhanku, izinkanlah hamba untuk mengandeng orang tuaku yang sudah berjasa kepadaku untuk ikut serta dalam rombongan. Diangkatlah derajatnya
dengan izin Allah Subhanahu wa taala digiring dengan mahkota keistimewaan dengan jubah kebesaran dari Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang diangkat dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat naik derajat. Kalau sekarang naik pangkat harus dengan berizin dari atasan. Kalau ini naik derajat dengan syafaat Rasulullah. Yang terakhir 6 itu syafaat Rasulullah khusus kepada pamannya Abu Thalib. Karena pamannya Abu Thalib ini salah satu pembela beliau yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih dengan meninggalnya. Sedihnya kenapa? Tinggal mengucapkan saja, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niscaya di akhirat aku mintakan syafaat kepada Allah untukmu khusus. Saking cintanya Rasulullah dengan pamannya. Tapi Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada manusia, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak jadi sahabat pamannya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimakamkan, air liurnya diusapkanlah ke jasad pamannya sambil berkata, mudah-mudahan air di dagu ini bisa menjaga, menghindarkan jasadnya dari siksa kubur. Itu Rasulullah saking cintanya dengan pamannya. Pun besok di akhirat Rasulullah pun memintakan syafaat khusus untuk pamannya, ingin diringankan dari siksaan. Maka dalam hadis Rasulullah, maka Allah akan mengabulkan permintaan Nabi Muhammad meringankan, karena mungkin kalau dimasukkan di surga, dalam hadis itu dijelaskan masuk surga, tapi minta diringankan siksaan karena tidak ada iman pada diri pamannya. Maka saat itulah dikabulkanlah syafaat Rasulullah untuk pamannya, seringan-ringannya siksaan manusia itu untuk pamannya Abu Thalib. Siksaannya begitu menginjak bara neraka, otaknya mendidih. Itu seringan-ringan siksaan di neraka. Jadi injak bara itu otak mendidih. Kalau otak mendidih berarti yang lain juga hancur lebur. Mati, tidak mati manusia, karena di sana tidak ada lagi kematian. Yang adalah hidup, tidak mati juga. Dibilang mati tetap bernyawanya, khusus dipersiapkan untuk disiksa bagi mereka yang tidak punya iman. Ini syafaat terakhir yang Rasulullah mintakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pamannya khusus agar diringankan, bukan dimasukkan surga, diringankan dari siksanya. Maka dari sini di antara syafaat-syafaat tersebut, mudah-mudahan kita masuk dari golongan yang orang-orang yang tertentu. Paling tidak, kalaupun kita dengan izin Allah, dengan perantaraan syafaat Rasulullah bisa diangkat derajatnya, maka perbanyaklah kita mengamalkan bentuk cinta kita dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, saya kira pada malam hari ini cukup pada pembahasan kita di penutup dari kajian kita ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kita lihat pertanyaan sahabat, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia setelah mendapatkan syafaat darimu? Rasulullah bersabda, manusia yang paling bahagia setelah mendapatkan syafaatku nanti di akhirat, dialah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas. Dengan ikhlas.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas. Oke, kita tahiyat la ilaha illallah. Ikhlas atau bukan? Lihat kata Rasul, kata sahabat. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah? Saya ulangi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Rasulullah bersabda, orang yang ikhlas mengucapkan kalimat tauhid, dia setelah mengucapkan kalimat tauhid tersebut, maka dia bisa menghindari dirinya dari dosa. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini ikhlas atau tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lihatlah perbuatan kita setelah mengucapkan itu, masihkah terjerumus kepada dosa. Kalau sudah terjerumus kepada dosa, masih terjerumus kepada dosa, berarti kita belum ikhlas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah senantiasa berpesan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui terus imanmu, kata Rasulullah. Perbarui terus imanmu setiap saat dengan ucapan la ilaha illallah. Pagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sadar, jaga diri kita jangan sampai terjerumus perbuatan dosa. Kalau terjerumus berarti kita belum ikhlas tadi pagi. Dan terus setiap hari sampai kita bertahan setelah mengucapkan itu tidak berbuat dosa, maka mati kita saat itu mati dalam keadaan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usikum nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada saudara kita, jamaah kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit, mudah-mudahan Allah hilangkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan kalau ada dari jamaah kita, keluarga dan saudara kita yang kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Dan mudah-mudahan bagi yang bersedekah pada malam hari ini Allah dipergandakan dari kebaikannya, dihindari dari segala musibah, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil